Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Arikanta Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah saya buat dengan judul implementasi algoritma artificial neural network dalam prediksi penyakit hati. Untuk pokok bahasannya sendiri, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat evaluasi, dan yang kelima adalah kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang terdapat 5 poin. Yang pertama, hati dan penyakit hati. Hati merupakan organ detoksifikasi yang sangat penting bagi tubuh manusia. Sedangkan penyakit hati merupakan atau liver disorder merupakan salah satu yang pada hati yang penyebab utamanya adalah dari konsumsi alkohol yang berlebihan. Dalam dunia medis, biasanya kelainan hati dapat dideteksi dengan tes darah yang berakibat terhadap penyakit hati. Tes darah tersebut salah satunya ada gamma glutamil, transpeptide atau disebut GGT, ada juga ALT, ALP, AS dan AST. Lalu di sini terdapat data tidak seimbang. Data tidak seimbang yang terdapat pada dataset ini disebabkan karena mayoritas orang yang datang ke rumah sakit normal dan tidak terdiagnosis dari liver disorder atau penyakit hati, sehingga menyebabkan data menjadi overfit. Lalu di sini terdapat model pembelajaran mesin artificial neural network yang merupakan sebuah model pembelajaran yang menggunakan layer-layer dalam sistemnya. Lalu kenapa alasan memilih ANN? Dikarenakan dari studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya yang sama dalam memprediksi dari penyakit hati atau liver disorder, metode ANN, model ANN mendapatkan nilai yang cukup baik atau akurasi cukup baik dalam sebuah sistem dibandingkan dengan model-model yang lain. Sehingga dipilihlah ANN sebagai model untuk pengujian dalam penelitian ini. Di sini dapat batasan, di mana yang pertama analisis regresi pada dataset penyakit hati yang diterbitkan oleh BUPA. Lalu algoritma ini dipakai sudah disebutkan tadi, yaitu ANN dengan optimasi Adam serta fungsi aktivasi relu dan sigmoid. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, membangun sebuah sistem model analisis regresi dengan algoritma artificial neural network ANN, dan juga membandingkan fungsi aktivasi apa yang lebih baik digunakan dalam memprediksi penyakit hati dengan optimasi Adam serta fungsi aktivasi relu dan sigmoid. Yang kedua adalah landasan teori. Landasan teori yang itu artificial neural network atau ANN. Ya, ANN merupakan sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk memproses informasi, mana merupakan evolusi dari model matematika yang bersifat umum. Lanjut, selanjutnya ada mean square error. Mean square error merupakan metode perhitungan error yang mengotorkan nilai error pada tiap periode. Dan juga di sini kita menggunakan metode score F2, di mana merupakan ukuran akurasi model yang memberi bot lebih pada daya ingat dibandingkan presisi. Yang ketiga adalah metode penelitian. Di sini kita dapat melihat alur sistem yang dibuat pada penelitian ini. Pertama kita mulai, lalu kita mengeksekusi dataset, lalu masuki proses pre-processing, lalu proses analisis regresi dan evaluasi, lalu selesai. Di sini dari dataset yang digunakan yaitu adalah dataset liver disorder yang diambil dari UCI Machine Learning Repository dari penelitian medis BUPA, terdiri dari 345 baris dan 7 kolom, di mana 5 fitur itu adalah fitur tes darah yang telah disebutkan di awal. Lalu dan 2 fitur lainnya itu drinks, yaitu eh, konsumsi alkohol per harinya, dan juga itu selektor untuk sebagai selektor data trend dan data test. Lalu di pre-processing, setelah kita mendapatkan data penyakit hati dari dataset, maka dilakukan oleh pre-processing, di mana di processing yang dilakukan pertama data cleaning. Data cleaning sendiri digunakan untuk membersihkan data dari data yang tidak diperlukan. Lalu terdapat handling missing values. Data and missing value digunakan untuk mendeteksi data yang hilang dari yang dibutuhkan oleh dataset tersebut. Lalu terdapat data reduction. Data reduction di sini kita
menghilangkan outlier atau menghilangkan outlier yang terdapat pada dataset. Lalu ke analisis regresi. Setelah memasuki proses pre-processing, maka masuk ke proses analisis regresi, di mana kita melakukan normalisasi data. Lalu kita melakukan split data, di mana split data ini kita memecah menjadi dataset dan data trend. Di data trend, kita membuat 3 model, yaitu model baseline sebagai model dasarnya, lalu model 1 dan model 2. Di mana model 1 menggunakan fungsi aktivasi ReLU dan model 2 menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Di sini model diproses dan akan diprediksi dengan data tes juga melalui prediksi 1 dan prediksi 2. Lalu setelah diproses, maka akan mendapatkan hasil regresi dan selesai. Evaluasi. Setelah dilakukan pengujian 3 kali terhadap model yang telah dibuat dengan algoritma optimasi Adam dan juga fungsi aktivasi ReLU dan sigmoid menggunakan mean square error dan square F2, maka yang diperoleh adalah sebagai berikut. Untuk nilai mean square error ReLU pada pengujian pertama adalah 0,02, pengujian kedua 0,2 juga, dan ketiga itu juga tetap 0,02. Lalu untuk skor F2 dari fungsi aktivasi ReLU yaitu 66%, 48%, dan 44%. Dan di pengujian mean square error di sigmoid, yang pertama itu 0,04, yang kedua 0,04 juga, dan yang ketiga 0,03. Untuk skor F2-nya, yang pertama ada 15%, yang kedua 14%, dan yang ketiga 18%. Ini merupakan hasil dari pengujian 3 kali. Lalu setelah dirata-ratakan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk ReLU mendapatkan MSE 0,02 dengan skor F2 yaitu 52%. Dan yang untuk sigmoid mendapatkan MSE sebesar 0,04 dan skor F2 yaitu 16%. Kesimpulan, dari yang penelitian telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa model ANN dapat digunakan untuk analisis prediksi penyakit hati. Dengan hasil yang ada dapat dilihat bahwa model ANN dengan fungsi aktivasi ReLU mengungguli model ANN dengan fungsi aktivasi sigmoid dalam semua pengujian. Fungsi aktivasi ReLU menghasilkan performa terbaik di rata-rata nilai MSE sebesar 0,02, di mana nilai MSE sendiri semakin kecil nilainya maka semakin baik. Lalu dengan akurasi F2 sebesar 52%. Ini menunjukkan bahwa model yang menunjukkan fungsi aktivasi ReLU dapat menjelaskan lebih dari 50% variasi dalam data, dan dengan rata-rata MSE 0,02 menunjukkan bahwa model ini cukup dekat dengan nilai sebenarnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma Artificial Neural Network ANN merupakan algoritma yang baik untuk digunakan dalam prediksi penyakit hati. Dan fungsi aktivasi yang baik digunakan adalah fungsi aktivasi ReLU. Baik, cukup segitu dari presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.